Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibut Durriyah, syarah terhadap kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai di tanda fi'il, tanda atau di fi'il mudhari'. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa yudammu awwaluhu ayil mudhari'i ijma'an. Didammahkan akan awalnya, artinya awal mudhari' ijma'. Apa maksud didammahkan akan awalnya mudhari'? Yuntaku biharfil mudhara'ati minhu madmuman. Artinya yuntaku diucapkan dengan huruf mudhari' darinya fi'il mudhari', hal keadaan huruf itu yang didammahkan. Artinya huruf awal mudhari', huruf mudhara'ah berada di awal mudhari', huruf mudhari'nya didammahkan. Kapan? In kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Jika adalah madinya mudhari', itu sabit di atas 4 huruf. Ketika fi'il madinya 4 huruf, begitu jadi fi'il mudhari', huruf mudhara'ahnya harus didammahkan. Wala farqa fi dzalika bainama hurufu madihi kulluha usulun aw ba'duha asliyun wa ba'duha zaidun. La farqa fi dzalik, tidak ada perbedaan pada demikian didammahkan awal mudhari'. La farqa fi dzalik, tidak ada beda pada demikian, bainama, di antara ma. Di antara ma maksudnya di antara fi'il. Fi'il di sini, ma di sini fi'il mudhari'. Tidak ada beda pada demikian antara ma, antara fi'il mudhari', hurufu madhihi yang bermula huruf madhinya mudhari', kulluha taukid kepada huruf yang bermula semua hurufnya madhi itu asli usulun, atau sebahagian asli sebahagian zaidah nanti. Ya. Jadi awal fi'il mudhari' atau huruf mudhari'nya didammahkan bila madhi fi'il mudhari' tersebut terdiri dari 4 huruf. Wala farqa fi dzalik, tidak ada beda pada didammahkan awal mudhari', baik huruf mudhari'nya itu artinya fi'il madhinya hurufnya asli semua keempat-empatnya, atau sebahagian asli sebahagian tambahan. Yang penting kalau madhinya 4 huruf, begitu jadi fi'il mudhari' huruf awalnya didammahkan. Mana contoh yang fi'il madhi 4 huruf asli semua? Kadahraja, seperti dahraja. Fa innahu madin asliyul hurufi. Maka sesungguhnya dahraja itu fi'il madhi asliyul huruf, asli semua hurufnya. Ya, jadi asliyun ini kita jadikan khobar, ba'da khobar boleh. Fa innahim madhiyun, sesungguhnya dahraja itu fi'il madhi, itu asli semua hurufnya, keempat-empatnya asli. Wa wadhnuhu fa'lala, dan bermula wadannya dahraja itu fa'lala. Fatakulu fi mudhari'ihi yudahriju, maka engkau katakan pada mudhari'nya dahraja akan yudahriju bi dhammi awalihi, dengan dhammah awal. Yudahriju, huruf mudhara'ahnya didhammahkan. Apa arti dahraja yudahriju? Beliau membawakan artinya. Wa fil qamus, dalam kamus tertulis tadahraja, ini maddahnya tadahraja dalam kamus. Tadahraja ay tataba'a fi hudurin. Tataba'a fi hudurin. Arti tataba'a terus menerus ia dalam berputar. Berarti tadahraja artinya berputar. Nah, digulingkan, makanya dia berputar. Wal mudahrijul mudawwir intaha. Bermula mudahrij itu mudawwir. Jadi mudahrij itu si mudawwir, orang yang memutarkan sesuatu. Nah, atau menggulingkan sesuatu hingga dia berputar. Intaha, selesai ya ucapan pengarang kamus. Nah, jadi berarti tadahraja artinya terguling.
Au ba'duha asliyun wa ba'duha zaidun. Ini ba'duha ini kita ataf kepada usulun. Tadi di atas tidak ada beda pada demikian. Demikian didhammahkan awal mudhari'. Di antara ma yang bermula huruf madinya ma seluruhnya huruf itu asal, atau ba'duha asliyun, atau sebahagiannya huruf di fi'il madinya itu asli dan sebahagian yang lain itu tambahan, nggak apa-apa. Yang penting selama fi'il madi 4 huruf, ketika jadi fi'il mudhari' dhammah. Wazalika nahu akrama. Bermula demikian itu seperti akrama. Jadi akrama ini contoh fi'il madi 4 huruf, tapi sebahagian asli, sebahagian tambahan. Fa innal hamzata fihi zaidun. Maka sesungguhnya hamzah padanya akrama itu zaidah. Hamzah tambahan. Apa dalilnya dia tambahan? Bidalili annaha tuhdafu fil mudhari'. Dengan dalil bahwa sungguhnya hamzah itu dibuangkan akan dia hanya hamzah pada mudhari'. Jadi ketika sampai fi'il mudhari' hamzahnya hilang. Akrama yukrimu. Enggak ada hamzah lagi. Nah, mestinya kalau ada hamzah akrama yuakrimu. Ini enggak, akrama yukrimu. Hamzahnya hilang. Fatakulu fihi yukrimu. Maka engkau mengatakan padanya mudhari'. Maka engkau katakan padanya mudhari' dari akrama yukrimu. Bidhammi awalihi, dengan dhammah awalnya yukrimu. Walau jaa 'alal asli laqila fihi yuakrimu. Jikalau datang ianya yuakrimu di atas asal, laqila sungguh dikatakan orang padanya yukrimu yuakrimu. Ya, mestinya kalau hamzahnya bukan zaidah berarti yuakrimu. Kayak fa'ala yufa'il. Wa mimma ba'du hurufihi zaidun nahu. Dan sebahagian dari fi'il ba'du hurufi yang bermula sebahagian hurufnya ma itu zaidah itu seperti farraja. Jadi farraja madi 4 huruf. Juga ini sebahagian huruf asli, sebahagian huruf tambahan. Farraja, ra-nya tambahan. Farraja jadi farraja. Bagaimana cara membaca farraja? Bitasdidir ra'i ba'daha jimun. Dengan tasdid ra yang sabit sesudahnya ra itu jim. Artinya ra yang sesudah ra jim, ra kedua ditasdidkan. Farraja. Fatakulu fi mudhari'ihi yufarriju. Maka engkau katakan pada mudhari'nya farraja yufarriju. Bidhammi awalihi, dengan dhammah awalnya yufarriju. Kenapa didhammahkan awal? Karena madinya 4 huruf. Li ziyadati takriri ainil kalimah. Karena ada tambahan pengulangan in kalimah. Yufarriju. Ya, karena ada tambahan pengulangan in kalimat maksudnya ra pada madinya. Pada madinya yufarriju. Karena yang ditambah di madi awalnya. Faraja ditambah ra jadi farraja, jadi yufarriju. Wanahu qatala, dan seperti qatala. Qatala juga fi'il madhi 4 huruf yang sebahagian hurufnya tambahan. Qatala. Bagaimana cara membaca qatala? Maftuhal ta'i. Hal keadaan ta itu maftuhat ta atau maftuhut ta. Nahu qatala. Demikian itu seperti qatala maftuhut ta. Dianya qatala itu fathah ta. Atau kita hal juga boleh maftuhat ta'i. Hal keadaan ta itu yang difathahkan. Karena idhafah maftuh kepada ta enggak memberi faedah ma'rifah. Idhafah isim maf'ul kepada ma'mulnya. Kenapa beliau menambah maftuhat ta? Supaya kita tidak membaca qati. Kalau kita membaca qati jadi isim fa'il. Di sini maksudnya qatala. Fa innaka taqulu fi mudhari'ihi yuqatilu. Maka sesungguhnya engkau mengatakan pada mudhari'nya qatala yuqatilu. Bidhammi awalihi, dengan dhammah awalnya yuqatilu, yaitu ya bi ziyadatil alifi fi madhihi, dengan tambahan alif pada madinya qatala. Qatala tambah alif jadi musyarakah, jadi qatala yuqatilu. Selesai. Kemudian tadi fi'il mudhari' didhammahkan awalnya bila madinya 4 huruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Wa yuftahu. Wa yuftahu ay awalul mudhari' wujuban. Dan difatahkan. Nah, ini harus kita baca matan dulu. Wa yuftahu fima siwa zalik. Dan difatahkan akan dianya awal mudhari' fima siwa zalik pada ma yang selain demikian. Artinya, pada fi'il mudhari' yang huruf madinya bukan 4 huruf, fi'il mudhari' yang madinya bukan 4 huruf. Bukan 4 huruf berarti baik 3 huruf ataupun 5 huruf. Harus difatahkan awalnya. Wa yuftahu difatahkan akan awalnya mudhari' pada ma selain demikian. Nah, kita lihat. Artinya yuftahu ini naib fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa kembali ke awalul mudhari'. Difatahkan akan awal mudhari' nisbah wajib alal asli di atas asal. Nah, kenapa diberikan harokat fathah lil khifah? Karena ringan. Asalnya memang harokat fathah biar ringan ya. Nah, fataha yaftahu. Cuma kenapa di fi'il 4 huruf? Kenapa fi'il madhi 4 huruf mudhari'nya dhammah? Kenapa enggak difatahkan? Kan itu pertanyaan. Nah, ini beliau menjawab. Wa dhammu fi ruba'i lil iltibasi bi ghairih. Dan bermula dhammah pada ruba'i itu karena tersamarkan dengan lainnya ruba'i. Kenapa fi'il huruf yang fi'il yang 4 huruf didomahkan fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya didomahkan? Kenapa? Biar bisa dibedakan maksudnya. Biar bisa dibedakan dengan yang lain. Karena ruba'i kan ada yang huruf asli semua, walaupun ada juga yang bukan asli. Ya. Biar ruba'i beda dengan sulasi madzid atau sulasi mujarrad, makanya fi'il mudhari' ruba'i didomahkan. Ini alasan di sini. Bermula dhammah pada ruba'i lil iltibas karena tercampur, tersamarkan dengan lainnya ruba'i. Berarti maksudnya khusus fi'il madhi yang 4 huruf ruba'i mudhari'nya didomahkan. Yang selain ruba'i semuanya difatahkan biar ada perbedaan. Wa takhsisuhu li ta'aduli qillatir ruba'i siqlat dhammati wa kasrati ghairihi khifatal fathati. Ya, ini alasan. Oke. Yang pertama, difatahkan awal mudhari' wajib pada selain ruba'i. Ruba'i sendiri didomahkan mudhari'nya supaya bisa dibedakan dengan bukan ruba'i. Kenapa ruba'i itu diberikan harakat dhammah? Untuk membedakan fi'il mudhari' dari madhinya ruba'i diberikan harakat dhammah. Kenapa harus dhammah? Kenapa enggak kasrah? Kan boleh juga. Nah, itu. Wa takhsisuhu bermula mengkhususkannya dhammah pada ruba'i lita'aduli masdar supaya sebandinglah sedikit ruba'i akan berat dhammah, dan supaya mengimbangi supaya mengimbangi sedikit ruba'i akan berat dhammah, dan supaya mengimbangi banyaknya selain ruba'i khifatal fathati akan ringan fathah. Jadi fi'il ruba'i itu enggak banyak, sedikit. Karena fi'il ruba'i sedikit, makanya di mudhari'nya diberikan harakat dhammah berat. Nah, supaya sedikit ruba'i sebanding dengan beratnya dhammah. Enggak apa berat dhammah karena ruba'i sedikit, begitu maksudnya. Dan karena banyak selainnya ruba'i akan apa sebanding? Akan ringan dhammah. Karena fi'il yang bukan ruba'i banyak banget. Karena banyak dia dikasihlah harakat yang ringan yaitu fathah. Jangan sampai di fi'il yang banyak malah dikasih harakat dhammah berat. Nah, sedikit nggak apa-apa berat karena sedikit. Yang banyak jangan berat, gitu maksudnya. Supaya mengimbangilah sedikit ruba'i akan berat dhammah. Karena ruba'i sedikit berat ya nggak apa-apa. Ya.
Dan supaya mengimbangilah banyak selainnya rubai akan ringannya fathah. Karena selain rubai banyak, jadi kasih harokat ringan, yaitu fathah. Harokat yang paling ringan fathah. Fima siwa zalik. Ini masih menyangkut dengan matan. Difathahkan akan awal mudhari' pada ma yang selain demikian rubai. Fima siwal mudhari'il ladzi madhihi rubaiyun. Artinya pada ma, pada fi'il-fi'il yang selain mudhari' alladzi yang bermula madhinya mudhari' itu rubai. Selain fi'il mudhari' yang madhinya 4 huruf, huruf pertamanya difathahkan. Jadi kalau madhinya bukan 4 huruf berarti bisa 3, bisa lebih dari 4, 5, 6. Nah, makanya beliau mentaswir bi angkana sulasian dengan bahwa ada ianya madhi itu 3 huruf. Kalau madhinya 3 huruf, mudhari'nya fathah. Nahu contohnya nasara. Fataqulu fi mudhari'ihi yansuru. Maka engkau kata pada mudhari'nya nasara yansuru. Dengan fathah awalnya yansuru. Khumasian. Khumasian berarti atah kepada sulasian. Dengan bahwa ada ianya madhi itu 3 huruf atau 5 huruf. Mana contoh 5 huruf? Wadzalika nahu intolaka. Bermula demikian itu seperti intolaka. Fataqulu fi mudhari'ihi yantaliku. Maka engkau katakan pada mudhari'nya intolaka yantaliku bi fathi awalihi aydan, dengan fathah awalnya yantaliku pula. Au sudasian, ataf lagi kepada sulasian, bahwa ada ianya madhi itu 6 huruf. Wadzalika, dan demikian itu seperti istakhraja. Istakhraja 6 huruf, 3 asli 3 tambahan. Fataqulu fi mudhari'ihi, maka engkau mengatakan pada mudhari'nya istakhraja yastakhriju bi fathi awalihi, dengan fathah awalnya yastakhriju, dengan fathah awalnya pula. Summa ma dzakarahul musannifu min bayani harakati harfil mudhara'ati huwa katatimmati li ta'rifil mudhari'. Kemudian bermulama yang menyebut akannya ma oleh musannif. Apa ma itu? Min bayani, dari menjelaskan harakat huruf mudhari'. Huwa, dianya ma itu katatimah, seperti penyempurna bagi definisi mudhari'. Jadi mutammimah maksudnya, beliau di sini menyebutkan kalau fi'il madhi 3 huruf, mudhari'nya berarti fathah awal. Kalau fi'il madhi 4 huruf, mudhari'nya dhammah awal. Kenapa enggak dibahas itu di sini? Bukankah itu masuk dalam pembahasan ilmu saraf? Nah, jadi beliau menjawab begini. Summa ma zakarahu. Kemudian apa saja yang telah disebut akannya oleh musannif dari penjelasan harakat huruf mudhari'. Huwa, dianya ma itu kata timah, seperti pelengkap bagi definisi mudhari'. Pelengkap definisi mudhari', supaya kita lebih mudah untuk mengenal mudhari' itu apa. Li'annahu yattadihu bihu kamalal ittidah. Karena bosongnya mudhari' yattadihu, jelas ianya mudhari' bihi, dengannya bayan. Kamalal ittidah, akan sempurna kejelasan. Karena sungguhnya mudhari' itu yattadihu, jelas ianya mudhari' dengannya bayan, akan sempurna kejelasan. Jadi kamala ini maf'ul mutlak, ganti asalnya ittidahan kamilan. Karena sungguhnya mudhari' jelas ianya mudhari' dengannya bayan, akan kejelasan yang sempurna. Nah, kemudian dibalik jadi kamalal ittidah. Jadi kamala ini maf'ul mutlak bagi yattadihu, bukan maf'ul bih, karena yattadihu mutawa'af itu lazim. Waddahtu fattadaha, aku jelaskan maka jelas ya. Itu alasannya. Wal i'tidharu bimithli hadza 'anin nahwiyin aula min qawli ba'dihim hadhil mas'alah minat tasrif la minan nahwi zukirat fihi istitradan. Wal i'tidhar, dan memberi alasan dengan seperti ini. Wal i'tidhar itu memberi alasan. Dan bermula memberi alasan dengan seperti ini dari para ulama nahwu itu lebih aula min qauli ba'dihim, dari ucapan sebahagian mereka. Apa ucapan sebahagian mereka? Hadhil mas'alatu minat tasrif, bermula ini masalah itu dari tasrif. La minan nahwi, bukan masuk dalam ilmu nahwu. Zukirat, disebutkan akan ini masalah. Zukirat hiya, kembali ke hadhil masalah, disebutkan akan ini masalah fihi, dalamnya nahwu istitradan, karena istitrat. Arti istitrat dzikru syai' fi ghairi mahallihi li munasabah, menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya karena sesuai.
Jadi ada ulama menyatakan kenapa tentang mudhari' dhammah awal atau fathah awal disebutkan dalam ilmu nahwu, padahal dia masuk ilmu tasrif. Oh, tentang dhammah mudhari' atau fathah huruf mudhari' itu disebut dalam nahwu karena istitrat. Arti istitrat ada kesesuaian, ada munasabat walaupun itu bukan masuk dalam ilmu nahwu. Itu ada yang memberikan alasan seperti itu. Kata Syekh Ahdal, alasan seperti itu kurang cocok. Yang lebih cocok ya alasan tadi di atas, yaitu kata timmah. Jadi beliau, para musannif menyebutkan dhammah mudhari' atau fathah mudhari' itu sebagai pelengkap untuk memperkenalkan mudhari'. Itu maksudnya. Makanya di sini beliau menjelaskan wal i'tidzaru bi mithli hadza. Memberi alasan dengan ini, dengan seperti ini lebih utama daripada alasan bahwa dhammah mudhari' kalau madhinya 4 huruf atau fathah mudhari' bila madhinya bukan 4 huruf disebutkan secara istitrat. Nah, wa amrun. Nah, fi'il tadi ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Sekarang yang ketiga. Wa amrun dan fi'il amar. Wa huwa fi'lun muqtarinun bi zamanin mustaqbalin abadan. Dianya amar itu fi'il yang menyertai ia dengan zaman mustakbal selama-lama. Artinya fi'il amar selalu menunjukkan kepada mustakbal. Nggak pernah ada amar bermakna hal atau madhi. Kenapa? Amar selalu mustakbal zamannya. Li'annal matluba bihi husulu ma lam yahsul. Karena matlub bihi, karena yang dicari atau yang diminta dengannya amar, yang dicari dengannya amar, yang diperintahkan dengannya amar, husulu ma lam yahsul. Itu hasil sesuatu yang belum hasil ya. Namanya perintah kan meminta supaya orang melakukan sesuatu yang belum terjadi. Kum, bangunlah, berarti dia belum bangun. Ketika kita menyatakan dia belum bangun, makanya meminta dia untuk melakukan sesuatu yang belum terjadi. Makanya mustakbal. Nah itu, li'annal matlub bih, karena yang diminta dengannya amar itu terjadi sesuatu yang belum terjadi ya. Nah, hukum fa'anzir. Allah menyatakan kepada Nabi, "Kum, bangunlah kamu hai Muhammad, fa'anzir." Berdakwahlah kamu, beri peringatan olehmu. Nah, itu. Yang pertama, yang diminta dengan fi'il amar untuk menghasilkan sesuatu yang belum hasil. Kum fa'anzir. Au dawamu mahasala. Nah, dawamu mahasala kita atas kepada husul. Atau yang dicari, yang diminta dengannya amar itu dawamuma. Itu tetap ma yang telah hasil ya. Sesuatu sudah terjadi tapi diminta untuk terus itu berlaku. Berarti mustakbal juga. Contoh misalkan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Nabi mesti takut kepada Allah. Sudah terjadi. Kemudian Allah meminta kepada Nabi supaya takwa itu terus dipertahankan. Nah, jadi mempertahankan itu yang belum terjadi, itu yang mustakbal. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Summiya bihi listi'malihi ghaliban fil amri alladhi huwa talabul mutakallimi lil fi'li min al mukhatabi ala sabilil isti'la ghaliban. Summiya bihi dinamakan akan dianya fi'il dengannya amar. Kenapa meminta sesuatu itu disebut amar? Atau fi'il yang menunjukkan kepada meminta hasil sesuatu yang belum hasil atau mempertahankan sesuatu yang sudah hasil disebut amar. Summiya bihi dinamakan akan dianya fi'il dengannya amar listi'malihi. Karena penggunaannya fi'il pada kebiasaan pada amar. Amar perintah, amar alladhi yang dianya amar itu talabul mutakallim, meminta oleh si mutakallim lil fi'li bagi berbuat dari si mukhatab ala sabilil isti'la di atas jalan tinggi, dari atas perintah ke bawah, ghaliban pada kebiasaan. Jadi fi'il amar disebut fi'il amar karena digunakan biasanya memang untuk memerintah. Seorang berbicara si mutakallim meminta kepada si mukhatab. Mukhatab di mana si mukhatab itu di bawah dia. Nah, permintaan si mutakalim kepada si mukhatab untuk melakukan sesuatu. Yang permintaan itu biasanya terjadi atas jalan isti'la, artinya yang memerintahkan lebih tinggi daripada yang diperintah. Makanya disebut amar. Kaqauli sayyidi li 'abdih, seperti ucapan seorang sayyid bagi budaknya, asqini, beri minum olehmu akan aku.
Ya. Walaupun nanti di penggunaan sebaliknya juga ada kadang fi'il amar juga, walaupun perintah dari bawah ke atas, cuma fi'il amar doa biasanya disebutnya untuk adab, atau amar iltimas kalau sebaya. Wa yu'rafu ayyumayyadhu 'anil madhi wal mudhari'i bidalalatihi wad'an. Nah. Wa yu'rafu bidalal, dikenalkan akan dianya amar dengan menunjuknya amar kepada talab. Nah, ini harus kita baca matan dulu. Dikenalkan ayyumayyadhu 'anil madhi wal mudhari'. Dibedakan akan dianya amar dari fi'il madhi dan mudhari' dengan dilalahnya. Dilalahnya amar, wada'an nisbah wada'. Memang sengaja dibuat untuk menunjukkan kepada talab, perintah, itu fi'il amar. Ada juga nanti kalimat yang menunjukkan kepada talab, tapi bukan fi'il amar. Kenapa? Bukan wad'i, karena ada huruf tambahan lain. Fa kharaja bihi, maka keluar dengannya ucapan dengannya wad'an. Maka keluar dengan kata wad'an oleh seumpama liyumfik zu sa'atin min sa'atih. Hendak menginfaklah oleh zu sa'atin, oleh orang yang mempunyai keluasan min sa'atih, dari keluasannya. Memang yumfik ini menunjukkan kepada amar, tetapi bukan wad'i. Kenapa? Karena ada tambahan lam amar. Jadi fi'il amar, fi'il yang menunjukkan kepada amar tanpa tambahan apa-apa, masih asli. Makanya beliau menambahkan wad'an di sini. Itu dibedakan akan dianya fi'il amar dari madhi dan mudhari' dengan menunjukinya amar secara wad'i, secara dasar pembuatannya memang menunjukkan kepada amar. Keluar dengannya kata wad'an oleh seperti liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Karena yunfik ini fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lam amar. Dan keluar pula oleh seumpama ya Zaid, wahai Zaid. Wahai Zaid maksudnya kita memerintahkan, wahai Zaid, menghadaplah, seolah-olah begitu kan. Nah, ini kan juga menunjukkan kepada perintah untuk berhenti paling kurang atau memperhatikan kita. Ini bukan amar, berarti ya Zaidu bukan amar, tapi menunjukkan kepada perintah itu karena ada ya nidanya. Ya. Fa inna dilalatahu ala talabi ghair wad'iyah bal biwasitah. Nah, kenapa keluar seperti ya Zaid dan liyunfik tadi? Fa inna dilalatahu, karena dilalahnya tiap-tiap dari contoh liyunfik dan ya Zaid ala talab, maka bahwa sungguh dilalahnya contoh kepada talab itu ghairu wad'iyah, bukan wad'iyah, bukan dibuat memang dari dasar seperti itu, bal biwasitah, tapi dengan perantaraan, yang satu perantaraan lam amar, yang satu perantaraan huruf nida. Alat talabi muta'ala kepada dalalah. Dikenalkan akan dianya amar dengan dilalahnya amar. Dilalah kemana? Kepada talab. Talab apa? Talabil mutakallimi lil fi'li minal mukhatabi. Kepada permintaan si mutakalim, untuk lil fi'li, untuk berbuat sesuatu dari si mukhatab. Itu contoh apa? Tanda fi'il amar pertama menunjukkan kepada perintah. Wa qabulihi ya al-mukhatabati. Qabuli kita ataf kepada dalalah. Dikenalkan akan dianya amar pula dengan menerimanya amar. Ya al-mukhatabati akan ya mukhatabah. Apa itu ya mukhatabah? Wahiyya dhamirun alal asah. Ya, dan dianya ya mukhatabah itu dhamir, di atas pendapat asah dhamir. Mahalluha raf'un alal fa'iliyah. Yang bermula mahalnya ya mukhatabah itu rafa' alal fa'iliyah sebagai fa'il. Jadi ya mukhatabah itu fa'il. Wataktasu bil fi'li ghairal madhi, dan khusus ya mukhatabah dengan fi'il yang bukan madhi. Ya mukhatabah hanya masuk kepada fi'il yang bukan fi'il madhi, kadang kepada fi'il amar, kadang juga kepada fi'il mudhari'.
Mana contoh ya mukhatabah yang diterima oleh fi'il amar? Nahu qumi. Nahu qumi, bangun olehmu hai Fatimah misalkan. Wadribi, pukul olehmu hai Fatimah. Alhamdulillah. Fa innal awwala minhuma dalun ala talabil qiyam. Maka bahwa sungguh yang pertama dari keduanya, yang pertama yaitu qumi, itu dalun menunjukkan ala talabil qiyam, menunjukkan kepada meminta berdiri. Qumi, bangunlah kamu hai perempuan. Wasani dalun ala talabil darbi minal mukhatabah. Bermula yang kedua yaitu wadribi, itu menunjukkan kepada permintaan pukul dari si mukhatabah. Si mukhatabah yaitu si anti. Wa qabila kullun minhuma ya al mukhatabah, dan menerima oleh tiap-tiap dari keduanya qumi dan idribi akan ya mukhatabah. Maka sahlah keduanya disebut fi'il amar. Fatakulu fi i'rabil awwali minhuma qumi fi'lun amrun mabniyun ala hadfin nun. Maka engkau mengatakan pada i'rab yang pertama dari keduanya. Yang pertama yaitu qumi, apa engkau kata? Qumi fi'lu amrin, bermula qumi itu fi'il amar. Mabniyun ala hadfin nun, dibina di atas buang nun. Wa ya'ul muannasatil mukhatabatu dhamirun, dan bermula ya muannas. Wa ya'ul muannasatil mukhatabati, dan bermula ya muannas, yang mukhatabah yanya muannas itu dhamir muttasilun, dhamir muttasil, ya muannas mukhatabah dhamir muttasil, fi mahalli raf'in, pada maha rafa' fa'ilun fa'il. Nah, jadi qumi fi'il amar mabni di atas buang nun, ya muannas mukhatabah mabni di atas sukun pada maha rafa' fa'il. Fatakulu fi i'rabis tsani, engkau kata pada i'rab yang kedua, mislu ma qulta fi i'rabil awal, seperti ma yang kau katakan pada i'rab yang pertama. Wadribi, idribi fi'il amar mabni di atas buang nun, ya dhamir muannas mukhatabah mabni di atas sukun pada maha rafa' fa'il. Falau dallatil kalimatu ala talabi, maka jikalau menunjuki oleh kalimat kepada talab, kalimat itu maknanya talab. Walam taqbalil ya, dan tidak menerima ianya kalimat akan ya, fahya ismu fi'lin, maka dianya kalimat itu isim fi'il. Seperti nazal, orang Arab menyatakan nazal maksudnya anzil, bimakna anzil, nazal turunlah kamu, bimakna anzil turunlah kamu. Sah, orang Arab menyatakan sah, bimakna uskut, dengan makna uskut diamlah. Enggak pernah kita mendengar orang Arab menambahkan ya nazali atau sahi, enggak ada. Artinya maknanya amar tapi kalimatnya tidak menerima ya muannas mukhatabah, berarti dia isim fi'il amar. Itu maksudnya walau dallatil kalimah, jikalau menunjukkan oleh kalimat kepada talab dan tidak menerima ianya kalimat akan ya, fahiyah dianya kalimat itu isim fi'il. Seperti nazal dengan makna anzil, dan seperti sah dengan makna uskut, isim fi'il amar. Oh masdaran. Nah, oh masdaran ka darban. Hatta ke mana? Nah, mau kemana atahnya? Tadi falau dallatil kalimah, jikalau menunjukkan oleh kalimat kepada tolab dan tidak menerima ianya kalimat akan ya, maka dianya kalimat itu isim fa'il, isim fi'il. Kanazal dengan makna anzil dan sah dengan makna uskut. Oh masdaran, kenapa masdaran? Kita ataf ke mana? Jadi ini masdaran berarti ini kita ataf kepada dallatil kalimah. Jadi kita buang kana di belakangnya. Falau kanat masdaran, nah, maka jikalau ada ianya kalimat itu masdar, atau kalimat tersebut masdar. Kadorban zaidan, seperti dorban zaidan. Apa arti dorban zaidan? Bimakna idrib zaidan, dengan makna pukul olehmu akan si Zaid. Jadi kita mengucapkannya dorban zaidan, tapi maksudnya idrib zaidan. Berarti dorban di sini kan bermakna fi'il amar. Nah,
Jadi di sini nanti masdar menggantikan amelnya. Jadi masdaran berarti di sini kita ada. Maka jikalau ada ianya kalimat itu masdar. Seperti darban daidan dengan makna idrib. Idrib daidan. Au qabilatil ya'a atau menerima ianya kalimat akan ya. Kalimat tersebut menerima ya walam tadulla ala talab dan tidak menunjukkan ianya kalimat kepada talab. Fahya fi'lun mudhari'un, maka dianya kalimat itu fi'il mudhari'. Kayak ada yang hilang. Di sini jikalau ada yang kalimat itu masdar seperti darban daidan dengan mana idrib daidan, enggak ada jawabnya ini. Jadi darban daidan ini bukan fi'il amar tapi tetap masdar yang menggantikan amelnya idrib. Nah, atau menerima ianya kalimat akan ya dan tidak menunjukkan ianya kalimat kepada talab, maka dianya kalimat itu fi'il mudhari'. Contoh, anta ya Hindu takumin. Engkau hai Hindun, engkau berdiri. Nah, jadi takumin ada ya muannas mukhatabah tapi enggak menunjukkan kepada perintah. Takumin fi'il mudhari'. Nah, panjang juga ini. Lebih kurang seperti itu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu marji wal ma'af. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.